sih? Nah, itu akan kita pelajari selama 7 menit aja. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian dari pecahan. Jadi kita akan nyatuin dari 1 dan 2 antara perkalian dan juga pecahan. Oke? Dan yang terakhir kita akan langsung ke contoh soal dan pembahasannya, di mana contoh soalnya nanti akan kakak bagi menjadi 2, di mana contoh soal yang pertama itu contoh soal langsung. Jadi nanti ada misalnya 2/3 dikali 1/2. Ini contoh atau jenis soal pertama. Sedangkan jenis soal kedua nanti ada jenis soal cerita. Jadi kita identifikasi nih dari soal cerita ini yang diketahui apa ya, dan yang sebenarnya ditanya itu apa ya gitu. Oke? Oke. Jadi udah bisa langsung kita mulai ya ke perkalian. Karena si Nabila udah hafal juga tentang perkalian, mungkin kakak ngomongin dikit aja kali ya, soalnya udah hafal. Jadi kalau misalnya 7 dikali 6 berarti 7 dikali sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga kalau misalnya 8 dikali 2 berarti 8-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, kalau udah hafal perkalian 1 sampai perkalian 9, insya Allah kita udah mudah nih untuk lanjut ke pecahan ataupun perkalian dari pecahan, karena si Nabila udah hafal perkaliannya. Nabila hafal perkalian dari kelas berapa? Dari kelas 4. Oh, dari kelas 4 udah hafal. Di sekolahnya wajib hafal perkalian ya? Iya. Oke. Karena perkaliannya udah, kita lanjut langsung ke pecahan. Nah, pecahan itu kan biasanya kelihatan banget kalau dia adalah pecahan apabila ada tanda per. Jadi kalau misalnya 2/3 itu maksudnya ke pecahan. Oke? Sampai sini paham dulu? Paham. Jadi kalau misalnya kakak nulis 5/4 berarti itu masuk ke dalam pecahan. Tapi di mana sih sebenarnya pecahan itu? Jadi misalnya ada satu kotak full nih. Satu kotak. Berarti ini bernilai 1. Kalau ada 2 kotak berarti bernilai ini dan ini. Itu kalau ditambah berarti bernilai 2. Sedangkan pecahan, kalau pecahan itu adalah satu bagian yang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya ada ini kakak arsir. Berarti kalau kita mau ambil bagian yang ini aja, yang diarsir aja, berarti kita tulisnya gimana? 1/2, dimana 2-nya ini dari jumlah keseluruhan. Jadi kalau misalnya ternyata bukan ada, kalau misalnya nih ternyata ada 3 gini, terus kakak arsir di 2 bagian, berarti penulisan pecahannya gimana? 2/3. 2/3, karena ada 2 bilangan yang ada 2 bagian yang diarsir dan keseluruhannya berjumlah 3. Kalau kayak gini berarti berapa? 4/8. 4/8. Karena 4 yang diarsir dan ada berapa total bagiannya? Ada 8. Oke, jadi untuk pecahan udah paham ya Nabila? Jadi kita bisa lanjut ke perkalian pecahannya, bisa? Udah tak ada yang dibingungin lagi ya tentang pecahannya? Oke, kita lanjut ke perkalian pecahan. Misalnya kakak punya ada 2/3 dikali 3. Nah, kan ini bentuknya pecahan ya? Tapi ternyata ini bentuknya pecahan atau bukan? Bukan. Nah, 3 ini bisa kita ibaratkan, si 3-nya ya, kita ibaratkan menjadi 3/1. Jadi bilangan berapapun, kalau misalnya 4, berarti pecahannya bernilai 4/1. Paham? Paham ya? Berarti kakak di sini bisa menulis 2/3 dikali 3/1. Bisa? Terus kaliannya langsung 2 dikali 3. 2 dikali 3/3
2. Karena 2 itu bernilai 2/1. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke yang lain ya. Misalnya ada 4/6 dikali sama 3/2. Berarti kita kaliin yang bagian atas dulu, jadi 4 dikali 3 dibagi sama atau per 6 kali 2. dikali 2 sama dengan 4 kali 3 berapa? 12. 12 dibagi 6 kali 2 12 12 juga. Berarti disederhanain nilainya jadi 1/1 atau menjadi 1. Jadi bilangan berapapun kalau ternyata sama itu hasilnya pasti 1. Jadi kalau misalnya kakak ada pecahan ada 57/57, berarti jawabannya 1. langsung aja ke 1. Oke, kalau misalnya ada 86/86, berarti jawabannya 1. Jadi bilangannya kalau sama antara pembilangan dan penyebut hasilnya pasti 1. Paham? Paham. Oke, selain cara yang di atas ini, ternyata ada cara lain nih. Dari perkalian 4/6 dikali 3/2. 4 dikali 3 dibagi 6 dikali 2. Nah, kalau dilihat di sini ada yang bisa dicoret nih sebenarnya, yaitu angka 2 bisa dibagi. Angka 4 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Terus apakah ada yang bisa dibagi lagi? Ada. Yang mana yang dibagi? 6 bagi 3. 6 dibagi 3 sama-sama dibagi berapa? 3. 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Apakah masih ada yang bisa dibagi lagi? Masih ada ternyata, yaitu 2 dan 2. Hasilnya sama-sama 1. Berarti habis semua. Berarti jadi hasilnya pasti 1. Paham? Nadila mau nyoba kerjain soal dulu? Boleh? 5 dikali 5/6 dikali 7/15. Bisa? Coba. Pertama tulis apa dulu? Yang atasnya dulu ditulis 5 dikali 7. Nih, kalau ini kan bilangannya besar ya, perkaliannya besar ya, tapi apakah ada yang bisa dicoret? Apakah ada yang bisa dicoret? Itu 5 ya? 5 sama 15, apakah bisa dicoret? 15 bisa dibagi 5 nggak? 5 kali 1? Nah, 5 kali 2? 5 kali 3? Berarti bisa dicoret? Bisa. Berarti kapan coretnya? 5-nya berubah jadi angka 1. Terus 15-nya? Oke, 15-nya dicoret. 15-nya dicoret. Oke, apakah ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, di sini tulis sama dengan
dibagi sama 3 kali 6 kali 2. kali 2. Mau pakai cara biasa atau langsung dicoret-coret? Langsung dicoret. Langsung dicoret. Yang mana yang mau dicoret? 3 sama 3. 3 sama 3. Sama-sama 1 ya, nggak usah kita tulis ya 1. Terus mana lagi? 2 sama 2. 2 sama 2. Ada lagi? 4 sama 6. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2. Kalau 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3. Berarti sisa berapa ini? 2 per 3. 2 per 3. 3. Pinter. Nabila mau coba ngerjain lagi yang 3? Boleh? 2 per 3 dikali 3 kali 6 per 2. Boleh maju? Oke, boleh langsung dicoret. Tulis gak sana? Boleh, nggak usah. Oke, berarti sisanya 6 Iya. aja. Berarti hasilnya 6. Mudah? Mudah. Oke, ini bisa kakak hapus? Bisa. Oke, tadi Nabila udah lancar ya untuk perkalian pecahannya, tapi mungkin masih ada dulu kalau angkanya terlalu tinggi ya. Kita coba aja ya, kita coba lagi ya untuk angka yang terlalu tinggi. Misalnya berapa? 4 per 3 dikali 15. Oh, 15 udah ya? 12 per 16. Bisa Nabila kerjainnya? Bisa? Sini ada ketinggian nggak? Ada yang bisa langsung dicoret? Ada ini. 16 sama 4. 4-nya jadi 1, 16-nya jadi 4. oke, benar. Lanjut. Ada lagi yang bisa dicoret? 4. 12 jadi Ini jadi oke, ada lagi? 3. Jadi 2. Oke, ada lagi? udah. Masih ada satu lagi. Berarti hasilnya sama dengan 1. Karena habis semua ya coret. Iya. Oke, berarti udah bisa ya? Kita ke contoh soal boleh? Boleh. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal pertama. Hasil dari 5 dikali 2 per 3. Berarti tulisnya gimana? 5 dikali 2 per 3. Kita kerjainnya gimana? 5 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10 10 per per 3. 3. Bisa? Bisa. Bisa. Kita boleh lanjut ke selanjutnya ya. Kalau misalnya 10 per 3-nya diganti ke bilangan yang lebih kecil lagi, bisa nggak? Nggak bisa, tapi sebenarnya bisa di sederhanain lagi. Jadi berapa ya? Jadi 3 1 per 3. Nabila udah pernah belum melihat bilangan pecahan yang bentuknya kayak gini? Udah pernah. Cara nyarinya kayak mana? Berarti 3 dikali 3 kali 3 tambah 1. berarti 11
Iya. Sama dengan 6/1. 6/1 atau kita bisa nulisnya 6. 6. Oke? Oke. Selanjutnya ada, ini lumayan gede nih angkanya. 12 dikali 17/36. Bisa? Bisa 12 sama 36. 12 sama 36 sama-sama dibagi berapa? 3. 3, boleh. 12 dibagi 3 hasilnya? 4. Oke, betul. 4. 36 dibagi 3 juga hasilnya? 12. 12. Oke. Ada lagi? Udah. Sebenarnya masih ada nih. 12 sama 4. Iya, betul. 4 sama 12 sama-sama dibagi berapa lagi? Sama-sama dibagi 2. Dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2. 12 dibagi 2 6. 6. Ada lagi? Ada. Ada lagi, yaitu 2 sama 2 sama 6. sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 habis ya. Di sini 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3. Berarti sisa berapa ya? 17/3. Per 3. Atau berapa kalau dijadiin bentuk yang kayak tadi tuh? 17/3 hasilnya berapa? 3 dikali berapa yang mendekati 17? 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 16. 3 dikali 4? 12. 3 kali 4 12. Ada lagi yang lebih mendekati ke 17 tapi masih di bawah 17? 4 kali 4. 3 kali. Kita melihat di bawahnya nih, bawahnya 3. Berarti 3 kali berapa yang mendekati 17 tapi masih di bawah 17 dia? 3 dikali 3 kali 4. 3 kali 4 12. 3 kali 5 berapa? 15. 15 masih di bawah 17? Kalau kan 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau 3 dikali 6 hasilnya berapa? 18. 18. Tapi dia harus di bawah 17. Berarti 18 nggak bisa ya? Berarti kita pakainya yang 3 dikali 5. 5. Berarti di sini ada, kita pakai 5 nih ya. Ada 5, terus 15 sama 17 selisih berapa? 17 dikurang 15 berapa? 2. Berarti 2/3. Paham nggak Nadia? Paham? Mau nyoba? Boleh? Boleh. Misalnya kakak ada 21/4. Bisa? Oke, boleh cara kayak gitu. Oke, pinter. Udah paham ya berarti ya? Udah nggak bingung ya? Boleh kakak hapus?
3. Berarti kita ambil belakangnya. Berarti belakangnya berapa? 3. Berarti 6-nya kita simpan di sini. Terus selanjutnya ini udah. Lanjut ke sini. 7 dikali 2? 14-nya ditambah sama 20. 20 belakangnya berapa? 0. 2-nya kita simpan. Terus 7 dikali 1? 7. Terus ditambah sama? Jadinya? Berarti 903 per 4. Betul? 903 per 4 bisa nggak ngebaginya? Nabila bisa baginya? Jadi 903 dibagi sama 4. Bisa? Bisa. Berarti ini berapanya? Angka berapa? Itu kali 2 terus 8. Kali 2 hasilnya 8. Habis itu kita kurangin. 9 dikurang 8? 1. 0-nya kita turunin. Terus berapa selanjutnya? Kali 2 lagi. 2 lagi. Di sini 8. 8 lagi, dikurangin lagi. Hasilnya 2. Terus 3-nya jadinya 2, 3. Berapa tuh? 23 dibagi 4? Hasilnya yang di bawah 23 berapa? 4 dikali ada? Kali 5. Kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. 20. Dikurangin lagi hasilnya 3. 3 udah gak ada diturunin lagi ya? Berarti hasilnya 225. Terus Sisa 3. sisa 3 per berapa? Per 4. Pinter. Paham? Paham. Nabila mau nyoba perkalian lagi nggak? Boleh. Misalnya ada 125 dikali 6. Coba. 6 kali 5. 6 kali 5. Iya. Berarti 0. Iya, betul. Terus? Ya, pinter. 1. Lanjut. Oke, paham ya? Paham. Kita lanjut soal boleh? Soal selanjutnya masih soal cerita lagi. Soal ke-7. Sebuah botol berisi 6 per 10 liter. Udah dicatat? Oke. Air. Jadi sebuah botol berisi 6 per 10 liter air. Jika terdapat 5 botol, maka jumlah air seluruhnya dalam botol tersebut adalah, bisa? Ini disederhanain nggak, Kak? Nggak disederhanain nggak, Kak? Langsung dikali. Bisa? 30/10. Oke, 30/10 baru boleh disederhanain. 30/10 jadinya dicoret. Oke, lanjut. Masih bisa dicoret? Masih bisa. Jadinya hasilnya berarti jadi 3/1 sama dengan 3/1 berarti bawahnya hilang. Jadi 3/1 sama dengan 3. Oke, di situ tadi kakak lihat ada coret-coretnya 30/10 ya. Terus di situ Nabila membaginya sama angka 5. Di sini jadi 2, di sini jadi 15. Nah, kakak mau kasih tahu nih kalau misalnya ada 0 gini, Nabila bisa langsung
13 dibagi 2. Gimana? 13. 2 ya, betul, 13. Yang paling mendekati berapa? 6, iya betul. Iya betul, sisa 1, berarti 6. Iya, pintar. Oke, bisa ya? Oh iya, si Nabila hafal perkalian 9 atau masih kadang suka-suka lupa perkalian 9? Suka lupa. Nah, kakak punya trik nih untuk perkalian 9. Jadi gini, coba Nabila caranya begini. Nah, ini gini nih. Kita seluruh jari jumlahnya ada 10. Kalau 1 dikali 9, tapi ini cuma berlaku untuk perkalian 9 ya. Misalnya 1 dikali 9, satunya ditekuk. Berarti sisanya berapa? 1 kali 9, 9, benar? Benar. Coba kali 2, berarti yang keduanya doang yang ditekuk. Duanya doang, duanya nih. Berarti ada 1 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 1 sama 1 sama 8. Jadinya 18. Coba ketiga. Berarti di sini sisanya ada berapa? 2. Sisanya yang sebelah sini ada gini kan? Di sini ada 2. Di sini ada berapa? 7. Berarti 9 kali 3 hasilnya 7. Kalau 4 berarti 36. Kalau 8 yang ditekuk ya berarti bukan 54. Sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya 2. Berarti 2. Coba lagi 9 dikali 6. Yang ditekuk sebelah mana? Ya. Berarti 54. Benar gak 9 kali 6 54? Benar? Benar. Jadi bisa pakai ini ya. Kalau misalnya 9 dikali 9, berarti yang sebelah kiri ada berapa? 8. Sisa sebelah kanannya ada 1. Berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Paham? Kan kalau kayak gitu berarti nggak perlu kali-kali lagi kan? Tapi itu cuma berlaku untuk perkalian 9, nggak bisa untuk perkalian lainnya ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tadi ada 2 soal lagi. Soal ke-9 sekarang. Jika di rumah setiap harinya ibu memberi susu sebanyak 5/9 liter masing-masing kepada 4 anaknya, maka susu yang dihabiskan dalam 1 hari adalah titik-titik liter. 20/9. Langsung dapat 20/9. Gak ada yang bisa dicoret ya? Langsung 5 kali 4 dibagi 9. 20/9 kalau disederhanain jadinya berapa? 20/9. 20. Sisanya 2. Berarti oke. 2/9. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Kiki membuat 90 dimsum untuk acara keluarganya. 90 ya. Sebanyak 4/15 bagian dari 90 dimsum tersebut
360 per 15. Masih bisa disederhanain ya? 360 per 15 disederhanain jadi gimana? 360 per 15 sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 360 dibagi 5. Berarti di sininya 35 itu adalah 5 dikali 5 kali 7. Terus dikurang ya. Jadi 10 itu berapa kali 5? 2. Berarti 72. Nah 72 ini masih bisa nggak ya dibagi 3? Kita cek ya. 72 dibagi 3. Jadi di sini berapa? 6. Di atasnya jadi 2. Kurang ya. 12. Berapa? Kali 4. Sini habis ya. Berarti 2 4. Di sininya berarti hasilnya 24 per 1 atau 24 aja. Nah 24 ini kan berarti yang dimakan. Berarti ada 24 dimsum yang udah dimakan sama keluarganya. Sedangkan jumlah keseluruhan dimsum tadi ada berapa? 90. Yang ditanya jumlah sisa dimsum. Berarti 90 dikurang 24. Berapa 90 dikurang 24? 60. Nah, berarti sisa dimsumnya adalah 66 dimsum. Terus di sini tadi kakak lihat ada 90 dikali 4 ya? Kamu kesusahan ya nyari 90 dikali 4? 90 dikali sama 4. Aduh. 90 dikali sama 4. Tadi kakak lihat kamu ngaliinnya 90 kali 2 dulu baru ditambahin ya? Nah, 90 dikali 4. Kalau ada belakangnya 0 gini, kamu bisa kaliin aja di 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 9 dikali 4. Berarti sisanya 4. 36. Tinggal kamu tambahin nolnya. Nolnya ada berapa di sini? 1. Berarti tambahin 1 sama hasilnya 360. Sama. Kalau misalnya nih ada 80 dikali 3, berarti